Uang dan kebahagiaan adalah topik yang telah menjadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun. Sebagian orang berpendapat bahwa uang bisa membuat seseorang bahagia, sedangkan yang lain berpendapat bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalian tim mana nih? Tapi faktanya sedikit lebih kompleks daripada itu. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kaitan antara uang dan kebahagiaan dengan lebih detail, serta menyertakan beberapa contoh kasus untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa uang dan kebahagiaan adalah dua hal yang saling terkait, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang. Sebagai contoh, studi telah menunjukkan bahwa memiliki hubungan yang sehat dan berkeluarga, bekerja dengan pekerjaan yang memuaskan, serta memiliki waktu luang yang cukup dan berkualitas juga sangat penting bagi kebahagiaan seseorang. Namun, itu tidak berarti bahwa uang tidak penting. Faktanya, uang dapat memberikan akses ke banyak hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sebagai contoh, uang dapat membeli kenyamanan dan keamanan, seperti memiliki tempat tinggal yang layak, asuransi kesehatan yang memadai, serta makanan dan pakaian yang cukup. Selain itu, uang juga dapat memberikan akses ke pendidikan yang lebih baik, liburan yang menyenangkan, dan hiburan lainnya. Tapi ada juga risiko bahwa uang dapat menjadi faktor yang mengganggu kebahagiaan seseorang. Sebagai contoh, orang yang terlalu fokus pada uang mungkin mengabaikan hubungan dan waktu luang mereka, atau bahkan menjadi terobsesi dengan mengumpulkan kekayaan yang lebih besar. Selain itu, orang yang merasa tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka mungkin mengalami stres dan kegelisahan yang berlebihan. Contoh kasus pertama yang menunjukkan kaitan antara uang dan kebahagiaan adalah sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 oleh dua peneliti dari Princeton University. Studi tersebut menunjukkan bahwa uang memang dapat membeli kebahagiaan hingga sejumlah tertentu, yakni sekitar $75 per tahun. Di atas jumlah tersebut, peningkatan gaji tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini didasarkan pada rata-rata pendapatan di Amerika Serikat, dan mungkin tidak berlaku untuk negara lain yang memiliki biaya hidup yang lebih rendah atau lebih tinggi. Contoh kasus kedua adalah seorang teman saya yang bekerja sebagai pengacara. Dia memiliki gaji yang cukup besar, tetapi merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya karena merasa tidak bermakna dan tidak memuaskan. Meskipun uang membantunya memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan beberapa kemewahan, dia merasa kurang bahagia karena tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Contoh kasus ketiga adalah seorang pengusaha yang sukses secara finansial dan memiliki kekayaan yang besar. Namun, ia sering merasa kesepian dan stres karena kesibukan yang menyertai bisnisnya. Meskipun uang memberinya akses ke banyak hal yang diinginkannya, ia merasa bahwa kesibukan dan tekanan yang dihadapinya untuk mempertahankan kekayaannya mengambil tol pada kesehatan mental dan kebahagiaannya. Contoh kasus keempat adalah seorang petani di sebuah desa kecil di Indonesia. Meskipun memiliki sedikit uang dan hanya memenuhi kebutuhan dasarnya, ia merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya. Dia menikmati pekerjaannya yang sederhana dan memiliki banyak waktu untuk keluarga dan teman-temannya. Meskipun tidak memiliki akses ke banyak kemewahan dan hiburan, dia merasa bahwa hidupnya telah memenuhi tujuannya. Contoh kasus terakhir adalah seorang mahasiswa yang memiliki sedikit uang dan bergantung pada beasiswa untuk membiayai kuliahnya. Meskipun hidupnya sederhana dan seringkali harus membatasi pengeluarannya, ia merasa bahagia karena merasa terpenuhi dalam belajar dan berkembang sebagai individu. Dia merasa bahwa kemajuan akademiknya memberinya kebahagiaan yang lebih besar daripada memiliki akses ke kemewahan dan hiburan yang lebih besar. Dalam kesimpulannya, uang dan kebahagiaan adalah dua hal yang saling terkait, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang. Uang dapat memberikan akses ke banyak hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, tetapi risikonya adalah terlalu fokus pada uang dan mengabaikan hal-hal yang juga penting bagi kebahagiaan, seperti hubungan dan waktu luang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menentukan prioritas mereka sendiri dalam hidup dan mempertimbangkan bagaimana uang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah subjektif dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Ada orang yang merasa bahagia dengan memiliki banyak uang dan segala kemewahan yang dapat dibelinya,
Sedangkan ada orang lain yang merasa bahagia dengan memiliki sedikit uang dan hidup sederhana. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menentukan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia dan tidak hanya mengikuti tren atau ekspektasi sosial. Selain itu, uang juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan emosi seseorang. Masalah keuangan dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan konflik dalam hubungan, sementara keuangan yang stabil dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dan memungkinkan seseorang untuk fokus pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengelola keuangan dengan baik dan memprioritaskan hubungan dan kesejahteraan emosional dalam hidup. Dalam banyak kasus, kebahagiaan dapat dicapai dengan keseimbangan antara pengelolaan keuangan yang bijak dan fokus pada hal-hal yang penting bagi kebahagiaan pribadi. Setiap individu harus menentukan tujuan keuangan mereka sendiri dan membuat rencana untuk mencapainya, tetapi juga tidak boleh mengabaikan hal-hal penting seperti hubungan, kesehatan mental, dan waktu luang. Dengan cara ini, uang dapat menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk mengakui bahwa uang dapat membantu mencapai beberapa aspek kebahagiaan, tetapi tidak dapat menjamin kebahagiaan yang sebenarnya jika tidak diimbangi dengan faktor-faktor lain seperti hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan mengelola keuangan dengan bijak dan menentukan prioritas yang benar-benar penting dalam hidup, setiap individu dapat mencapai kebahagiaan yang lebih utuh dan memuaskan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Elizabeth dan Michael Norton pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pengeluaran uang untuk orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Mereka menemukan bahwa orang yang membelanjakan uang untuk orang lain, misalnya, memberikan hadiah kepada orang yang mereka cintai, merasa lebih bahagia daripada orang yang membelanjakan uang untuk diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Howell dan Graham Hill pada tahun 2014 menunjukkan bahwa pengeluaran uang untuk pengalaman dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang lebih daripada pengeluaran uang untuk barang material. Mereka menemukan bahwa orang yang membelanjakan uang untuk pengalaman seperti liburan atau konser musik merasa lebih bahagia daripada orang yang membelanjakan uang untuk barang material seperti mobil atau gadget. Dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa uang memang dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang, tetapi hanya hingga batas tertentu. Uang dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi stres keuangan, tetapi faktor-faktor seperti hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental, dan rasa pemenuhan dalam hidup juga berperan penting dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menentukan prioritas kehidupan mereka dan mencari keseimbangan antara kebutuhan keuangan dan kebutuhan emosional dalam hidup mereka. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara uang dan kebahagiaan, seperti budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau masyarakat. Sebagai contoh, budaya materialistik dan konsumeristik dapat membuat individu merasa bahwa kebahagiaan mereka tergantung pada jumlah uang yang mereka miliki atau barang-barang material yang mereka dapatkan. Sebaliknya, budaya yang lebih bersifat kolektivis dapat menempatkan nilai pada hubungan sosial dan kebersamaan, sehingga uang mungkin tidak memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan. Penting untuk diingat bahwa kebahagiaan adalah subjektif dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Hal ini juga berlaku untuk hubungan antara uang dan kebahagiaan. Ada orang yang merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka meskipun memiliki penghasilan yang rendah, sementara ada orang lain yang merasa tidak bahagia meskipun memiliki banyak uang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengevaluasi nilai-nilai dan prioritas hidup mereka, serta mencari keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kebahagiaan emosional. Jadi, hubungan antara uang dan kebahagiaan merupakan topik yang kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa uang dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang hingga batas tertentu, tetapi faktor-faktor lain seperti hubungan sosial, kesehatan fisik dan mental, serta rasa pemenuhan dalam hidup juga berperan penting dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara uang dan kebahagiaan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kebutuhan individu. Uang dapat memberikan kebahagiaan dalam jangka pendek, tetapi efeknya cenderung mereda seiring waktu.
Namun, keamanan finansial yang cukup dan penggunaan uang untuk membeli pengalaman atau membantu orang lain dapat memberikan kebahagiaan yang signifikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kebahagiaan emosional dalam hidup. Dalam menjawab pertanyaan apakah uang membawa kebahagiaan atau tidak, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini mungkin berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan individu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa uang hanyalah satu faktor dalam mencapai kebahagiaan. Faktor lain seperti hubungan sosial yang baik, kesehatan fisik dan mental, dan kepuasan dalam pekerjaan dan kehidupan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada kebahagiaan seseorang. Dalam hal ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kebahagiaan dengan cara memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting bagi mereka, termasuk hubungan sosial, kesehatan, dan pencapaian tujuan hidup, selain mencari keuntungan finansial. Jadi, kesimpulan objektif yang dapat diambil adalah bahwa uang tidak secara otomatis membawa kebahagiaan, dan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui berbagai faktor selain uang. Terima kasih sudah menonton, jika ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya.